Di sini sebelumnya ada tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya itu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya itu untuk memenuhi persyaratan ujian akhir program D3 keperawatan Akademi Keperawatan Harum Jakarta Utara. Dan tujuan khususnya itu mampu melaksanakan pengkajian keperawatan, mampu menetapkan diagnosa keperawatan, mampu menyusun perencanaan keperawatan, mampu melaksanakan tindakan keperawatan atau implementasi, mampu mengevaluasi tindakan keperawatan, dan mampu melakukan pendokumentasian dari tindakan keperawatan pada kuliah non-AS dengan preoperasi apendisitis di ruang bedah lantai 11 Dok D di Rumah Sakit Daerah Umum APD Jakarta Utara. Di sini ada latar belakangnya yang untuk pengertiannya sendiri itu adalah apendisitis adalah peradangan dari appendix periformis dan merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering. Untuk prevalensi di Asia pada tahun 2013, penderita apendisitis itu mencapai 4,8% penduduk dari total populasi. Kalau untuk di Indonesia sendiri menempati urutan tertinggi kasus abdomen akut yang mendapat tindakan operasi kegawat daruratan. Untuk tahun 2013 penderitanya mencapai 591.819 orang dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 596.132. Dari kasus APP tersebut itu ada dua kasus. Yang paling tinggi itu apendisitis yang sederhana mencapai 69,7% dan yang perforasinya 31,3%. Untuk komplikasi utamanya apendisitis itu ada perforasi apendik yang dapat berkembang menjadi peritonitis atau abses. Insiden perforasi berkisar 10-32%. Untuk peran perawat sendiri terdiri dari dua, yaitu edukator dan motivator, untuk memberikan informasi tentang kondisi kepada klien dan pengobatannya. Untuk bab 2-nya di sini ada yang pertama ada konsep penyakit apendik dan konsep dasar asuhan keperawatannya. Untuk yang konsep penyakitnya ada pengertian, etiologi, anatomi fisiologi, patofisiologi, manifestasi klinik, komplikasi, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan medis, klasifikasi sama prognosis. Kalau untuk konsep dasar asuhan keperawatannya ada pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, sama intervensi keperawatan. Untuk pengertiannya terlebih dahulu, apendisitis adalah suatu proses obstruksi yang disebabkan oleh benda asing atau batu atau feses, kemudian terjadi proses infeksi dan disusul oleh peradangan dari appendix periformis. Apendisitis adalah kasus gawat bedah abdomen yang paling sering terjadi dan merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering melakukan tindakan pembukaan darurat. Kalau untuk etiologinya itu ada stenosis, tumor, fekalit, spasme otot, benda asing, perlekatan, dan hiperplasia jaringan limfoid. Anatomi fisiologinya itu usus buntu yang biasa dalam bahasa latinnya itu appendix perniformis. Appendix terletak di ujung septum sekitar 2 cm di bawah anterior ileum septum, bermuara di bagian posterior dan medial dari septum. Posisi appendix berada pada laterosekal, yaitu di lateral kolon ascendens. Maupun lokasi appendix selalu tetap, lokasi ujung umbai cacing bisa berbeda, bisa di retrosekal atau pinggang atau pelvis. Yang jelas tetap terletak di peritoneum. Saat ini diketahui bahwa fungsi appendix adalah sebagai organ imunologis dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobulin, suatu kekebalan tubuh, di mana memiliki atau berisi kelenjar limfoid. Untuk patofisiologi dan manifestasi klinik, kalau patofisiologinya itu apendisitis akut terjadi akibat sumbatan lumen oleh benda asing. Tekanan yang meningkat akan meningkatkan appendix mengalami hipoksia dan menghambat aliran limfe dan mempermudah invasi bakteri. Untuk manifestasi kliniknya biasanya ada nyeri perut, anoreksia, konstipasi, demam, kekakuan otot rektum, dan leukositosis. Untuk komplikasinya dan pemeriksaan penunjang, kalau komplikasi ada perforasi dan peritonitis. Kalau pemeriksaan penunjang biasanya ada cek lab, cek laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan radiologi terbagi menjadi dua, yaitu USG dan CT scan. Penata laksanaan medis biasanya ada observasi, pemberian antibiotik, dan klasifikasinya itu ada akut, appendicitis akut, appendicitis recurrens, dan appendicitis kronik. Prognosisnya itu biasanya angka kematian pada appendicitis dipengaruhi oleh usia pasien. Komplikasinya telah berkurang dramatis menjadi 2-5%, tetapi tetap tinggi dan tak dapat diterima, atau 10-15% pada anak kecil dan orang tua. Sekarang masuk ke pengkajian. Pengkajian itu biasanya ada identitas klien, terus keluhannya, riwayat kesehatan
lalu pola kebiasaan nutrisi, alimentasi, personal hygiene, istirahat dan tidur, aktivitas dan lain-lain. Terus ada pemeriksaan fisik dan kekuatan fungsi otot. Untuk diagnosanya sendiri, yang pertama hipertermi berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme akibat peradangan, yang kedua nyeri akut berhubungan dengan inflamasi, ketiga kekurangan volumenya cairan berhubungan dengan mual muntah, yang keempat cemas berhubungan dengan akan dilaksanakan operasi. Untuk intervensinya atau perencanaannya itu yang untuk diagnosa pertama, kriteria hasilnya suhu tubuh dalam batas normal yaitu 36 sampai 37,5 derajat Celcius, kulit tidak teraba panas, nadi dan pernafasan dalam rentan normal. Intervensinya yang pertama itu kaji suhu tubuh klien secara berkala, rasionalnya memantau suhu klien. Yang kedua berikan kompres air dengan suhu normal, rasionalnya untuk menurunkan panas klien. Yang ketiga monitor dehidrasi seperti tegor kulit, kelembapan membran mukosa. Rasionalnya itu menjaga tetap kelembapan membran mukosa. Yang keempat pantau intake dan output pasien. Rasionalnya untuk membantu kebutuhan nutrisi tubuh. Yang kelima dorong pasien untuk meningkatkan indeks cairannya. Rasionalnya agar turgor kulit lembab. Yang keenam kolaborasikan dengan tim medis. Rasionalnya tersendiri itu untuk membantu menurunkan panas kulit. Terakhir daftar pustaka. Dan sekian dari hasil presentasi Safia. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sudah, Bu. Ya. Oke. Kayaknya kamu udah siap banget ya, bacanya enak. Ya. Dan ibu baca juga tadi penulisannya nggak separah yang kemarin. Kamu benar-benar perbaiki ini ya Bu Torika ya. Baca gitu. Kita tinggal cara penulisan. Ya. Setelah beberapa ini setelah itu ada informasi ya kita itu yang menunjukkan. Ya. Jadi memang sudah bagus mereka ke saya. Jadi kalau yang kemarin udah kayak gitu ya sampai ya. Iya, Bu. Terus sekarang Dwi ya. Iya, Bu Dwi. Oke, selamat pagi. Pagi.